Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024. Kalau kita melihat ke belakang 79 yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, di mana hari itu adalah hari yang bersejarah, hari yang didamba-dambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menginginkan yang disebut dengan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Agustus inilah tahun 1945 Indonesia tercatat negara yang telah merdeka. Merdeka dari apa? Yaitu merdeka dari segala bentuk penjajahan Belanda, Jepang, dan negara-negara lainnya yang pernah menjajah Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang lagi, keadaan bagaimana ketika Indonesia dijajah, hidup serba sulit, serba tertekan, di mana-mana banyak penjajah yang memegang senjata. Mereka mengawasi kita, memantau kita. Sekalinya kita melakukan sesuatu yang dianggap menentang mereka, maka kematian di depannya. Kalau kita merasakan kehidupan di zaman tersebut selama berabad-abad, ketika penjajah Belanda, Jepang menguasai Indonesia, rakyat Indonesia hidup serba kesulitan, tertekan, bahkan seakan-akan bukan hidup di tanahnya sendiri, seakan-akan hidup di tanah orang lain. Kerja tetapi hasilnya harus diberikan kepada penjajah. Menanam hasilnya harus diberikan kepada penjajah. Seakan-akan hidup hanya untuk mati. Kematian di hadapan mereka. Dan itu sungguh sangat menyedihkan. Oleh karena itu tanggal 17 Agustus merupakan tanggal yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa syukur, sebab pada tanggal ini seluruh penjajah, seluruh penjajahan telah dihapuskan. Maka pada tanggal ini pula 17 Agustus 2024, tepatnya kita telah melalui
selama 79 tahun merasakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh para ulama, oleh para masyarakat yang ikut andil, masyarakat sipil, masyarakat kecil, menengah ke atas, yang mereka ikut andil dalam perjuangan melawan penjajah, di mana mereka rela mengorbankan darah mereka, kulit mereka, tulang mereka, pikiran mereka, bahkan jiwa mereka. Mereka mengorbankan semuanya untuk kemerdekaan Indonesia. Buat apa merdeka? Tentu untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, yang damai, yang tentram, menikmati tanah sendiri, menikmati hasil sendiri, dan merasakan kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Bebas dari segala tekanan, bebas dari segala jajahan. Inilah yang diupayakan oleh para pahlawan, oleh para ulama yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Maka selama 70 sampai 79 tahun sekarang kita merasakan betapa manisnya sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai seorang muslim, di mana saat itu ada ulama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Tentu ulama memperjuangkan kemerdekaan dengan mengorbankan seluruhnya, jiwa, harta, keluarga, semuanya dikorbankan. Tentu mereka punya pikiran ke depan, punya pikiran masa depan, agar generasi-generasi berikutnya hidup tanpa tekanan, agar generasi-generasi berikutnya mendapatkan kebahagiaan, kebebasan dalam melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya. Dan alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kemerdekaan akhirnya didapatkan. Dan sekarang kita menikmati buahnya, buah dari perjuangan mereka. Dengan bangga kita berada di tanah Indonesia dengan simbol negara, dengan simbol bendera merah putih. Merah artinya darah, tulang artinya putih, artinya tulang. Ini menunjukkan satu moto bahwa kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia itu didapatkan dari jerih payah perjuangan merah putih Indonesia. Maka hari ini tepat 79 tahun Indonesia memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang muslim, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, melihat lebih jauh lagi, bahwasanya mayoritas penduduk sekitar 200 juta jiwa ini di Indonesia itu beragama Islam. Maka seharusnya seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam bersyukur atas kemerdekaan Indonesia ini. Bersyukur dengan cara apa? Maka para ulama memberikan syarat seorang dapat dikatakan bersyukur. Apa itu? Yang pertama, bersyukur bahwasanya terkait dengan kemerdekaan ini, kita yakin bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam undang-undang dinyatakan, di Undang-Undang 1945 dinyatakan
berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan itu bukan hanya saja hasil perjuangan, melainkan ada Allah yang memberikan kemerdekaan ini. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemerdekaan ini. Kita harus yakin bahwa kemerdekaan ini bukan hanya hasil perjuangan, melainkan ada campur tangan Allah memberikan kemerdekaan ini. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, bisa jadi walaupun berjuang mati-matian, habis-habisan, kalau Allah tidak berkehendak merdeka Indonesia, maka sampai saat ini kita tidak akan pernah merdeka. Maka harus yakin bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menggunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan kita mengisi negara Indonesia ini dengan sesuatu yang baik-baik, dengan sesuatu yang positif. Kalau kita sebagai seorang muslim, tentu menjalankan sesuai dengan keyakinan kita, menjalankan ibadah, perintah, menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga Indonesia ini akan menjadi negara yang berkah. Bukan hanya aman, damai dari penjajahan, tetapi penuh dengan keberkahan. Kita harus isi negara Indonesia ini dengan sesuatu yang positif. Sebagai seorang muslim, tentu menjalankan agamanya masing-masing, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagi agama-agama yang lain, agama-agama non-muslim, tentu juga sama. Harus mengisi negara Indonesia itu dengan baik. Bukan dengan sesuatu yang negatif. Dengan cara apa? Ya menjalankan sesuai dengan agamanya. Menjalankan perintah agamanya. Tentu semua agama pasti ya memerintahkan sesuatu yang baik-baik. Yang dilarang jangan dilakukan. Yang diperintahkan harus dilakukan. Apapun agamanya. Kalau ada perintah, lakukan. Larangan, jauhi. Tentu, kalau kita melihat kembali kepada aturan agamanya semuanya, pasti semua agama menginginkan kebaikan. Nah, kita sebagai seorang muslim pun demikian. Harus menjalankan agama ini dengan baik untuk mengisi negara Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan keberkahan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara kemerdekaan ini. Agaknya sedih melihat negara Palestina yang sampai saat ini dari tahun-tahun yang lalu Palestina masih belum merasakan kemerdekaan. Mereka sulit untuk hidup tenang. Bahkan sudah berapa nyawa dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, bapak-bapak, sampai tua, wanita dan lelaki, muda dan tua. Sudah banyak nyawa yang melayang. Tentu mereka ingin merasakan kemerdekaan layaknya seperti Indonesia ini. Mereka ingin terlepas dari penjajahan Israel. Negara Israel yang kasar. Yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kepingin merdeka.
Mungkin mereka membayangkan bagaimana seandainya kalau negaranya tidak dijajah, tanahnya tidak dirampas oleh Israel. Mereka mungkin akan berpikir lebih jauh untuk mengisi negaranya dengan baik-baik. Maka kita harus bersyukur. Indonesia saat ini telah merdeka. Kita boleh berbangga, berbahagia dengan hari kemerdekaan. Kita boleh mengisi hari kemerdekaan dengan lomba-lomba, boleh. Dengan kegiatan-kegiatan untuk meriahkan hari kemerdekaan, boleh. Dengan syarat pekerjaan itu, kegiatan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jangan sampai justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan mengembalikan penjajahan lagi di negara Indonesia ini. Mungkin penjajahan bukan dalam bentuk peperangan, tetapi penjajahan dalam bentuk yang lain. Kita hidup di negara Indonesia yang seharusnya merasakan keadilan, yang seharusnya merasakan ketenangan, kedamaian, bisa menikmati hasil kebun kita, hasil tanah kita, hasil kerja kita. Tanpa adanya pemungutan, tanpa adanya yang lain-lain. Tetapi justru seakan-akan itu semua dirampas. Seakan-akan itu semua hilang. Kita menikmati hanya kecil saja. Menikmati kebebasan seakan-akan ada tekanan. Artinya apa? Ini ada penjajahan. Dalam tanda petik bukan lagi peperangan. Dan itu terjadi. Itu bisa jadi karena banyak penduduk Indonesia yang justru ketika mengisi hari kemerdekaan bukan dengan kebaikan, tetapi dengan kemaksiatan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman artinya apa? Ya, beriman itu adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ya adanya malaikat, kita yakin adanya kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar. Kita yakin, kita beriman. Beriman kepada Allah, konsekuensinya apa? Bukan hanya yakin Allah ada, Allah itu satu. Tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari iman kepada Allah. Konsekuensi dari iman kepada malaikat Allah, kita yakin bahwa di sekeliling kita, di sekitar kita ini ada malaikat yang mencatat amal kita. Amal baik dan amal buruk dicatat oleh malaikat. Sehingga kita berhati-hati dalam beramal. Bagi pejabat berhati-hati untuk tidak korupsi. Sebab dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Walaupun rakyat tidak tahu mereka korupsi atau tidak, tapi malaikat tahu siapa yang korupsi di antara para pejabat, siapa yang korupsi di antara para masyarakat. Itulah konsekuensi beriman kepada malaikat. Kemudian konsekuensi beriman kita kepada kitab Allah, yaitu dengan mengikuti petunjuknya. Menjadikan kitab itu sebagai petunjuk hidup. Yang mana di dalam kitab itu diajarkan larangan, perintah. Maka kita harus mengikutinya. Kita harus mentaatinya. Karena itu adalah petunjuk. Kalau ada problematika kehidupan, negara, rumah, desa, mulai dari lingkup yang kecil sampai lingkup negara, kalau ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran. Ini bentuk daripada konsekuensi daripada beriman kepada kitab Allah. Kemudian konsekuensi daripada iman kepada Rasulullah adalah dengan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita mengikuti sunnah-sunnahnya, menjauhi larangannya,
dan melaksanakan perintah-perintahnya. Apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, kita berusaha untuk tidak melakukannya. Apa yang diperintahkan, kita berusaha melakukannya. Dan apa yang dilarang, kita berusaha meninggalkannya. Kemudian konsekuensi beriman kepada hari akhir. Kita harus mempersiapkan diri saat ini untuk menuju hari akhir itu. Dan kematian adalah pintu awal yaumul akhir. Maka kita harus persiapkan diri kita saat ini untuk kematian. Apa yang harus kita lakukan sebelum kematian menjemput kita? Kematian tidak memandang bulu. Baik anak, remaja, tua, semuanya. Kalau sudah ajalnya, pasti ajal itu akan menimpanya. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Maka persiapkan untuk hari akhir kita. Tentu dengan melakukan amal-amalan yang soleh, amalan ibadah dan sebagainya. Kemudian konsekuensi beriman kepada qada dan qadar adalah dengan yakin bahwa apa yang terjadi, baik yang buruk ataupun yang baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada musibah, kita yakin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita yakin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita yakin. Baik dan buruknya yang kita alami adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman. Kemudian apa makna iman? Makna iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Tadi konsekuensi-konsekuensi itulah yang disebut dengan mengamalkannya dengan anggota badan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wattaqau, bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita sebagai seorang muslim hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keutamaan-keutamaan bertakwa kepada Allah sangat banyak. Di antaranya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Niscaya Allah akan menjadikannya jalan keluar. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya, Allah kasih jalan keluarnya. Terutama rakyat Indonesia yang muslim, ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada problem apapun, niscaya Allah akan berikan jalan keluarnya. Di antara keutamaan yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuatnya mudah. Apapun yang dilakukannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab takwa. Kita melakukan sesuatu yang sulit karena takwa, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa yang dimaksud tadi melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, bertakwa itu bukan kita tidak melakukan keburukan, bukan kita tidak melakukan kemaksiatan. Kita tentu sebagai seorang manusia, anak Adam, jelas anak Adam itu tempatnya salah dan lupa. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan kemaksiatan. Tidak mungkin. Kecuali Rasulullah SAW yang telah maksum. Kita selain Rasulullah SAW dan para nabi tidaklah maksum. Pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu di antara bentuk-bentuk takwa yang Allah jelaskan adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu apa? Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, itu kekejian-kekejian, kejahatan-kejahatan,
wa dhalamu anfusahum, dan menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian apa? Dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka memohon ampun ya untuk dosa-dosa mereka, agar dosa-dosa mereka dihilangkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini adalah tanda orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu ketika mereka melakukan maksiat, melakukan kesalahan, kejahatan, bertobat, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketakwaan. Nah, hadirin sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa buah daripada iman dan takwa bagi negara kita? Bagi kita tadi jelas ya. Apa bagi negara kita? Allah akan turunkan keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya akan kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Allah membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah kebaikan yang murni, yang tidak ada kekurangan, ya, yang tidak ada kekurangan, yang terus mengalir. Itu adalah keberkahan. Keberkahan itu mengalirnya segala sesuatu, melimpahnya segala sesuatu dalam arti positif. Itu adalah keberkahan. Nah, Allah menggunakan kalimat la fatahna 'alaihim barakat dengan menggunakan jamak muannats salim, menunjukkan adanya banyak keberkahan yang Allah berikan. Tentu yang Allah berikan keberkahan itu dari langit dan dari bumi. Dari langit bisa hujan yang turun, yang kemudian membuat tanah subur. Kemudian dari bumi menumbuhkan pohon-pohon yang menghasilkan buah, sayur yang bisa dikonsumsi oleh seluruh warga rakyat Indonesia. Ini adalah keberkahan dari bumi dan dari langit. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di momen kemerdekaan ini saya ingatkan kembali untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya, agar kita menjadikan momen kemerdekaan ini untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hindari sesuatu kegiatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi mengundang biduan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Jangan lagi lomba tetapi mengarah kepada kemerdekaan yang dilaknat. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Nah, ini artinya apa? Melakukan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari. Apalagi ya berikhtilat antara laki-laki dan perempuan, lombanya tidak terarah, tidak teratur, tidak menggunakan syariat sebagai acuannya. Maka perhatikan. Boleh kita memeriahkan kemerdekaan ini, tapi meriahkanlah dengan sesuatu yang positif, yang bisa mengedukasi anak-anak kita, edukasi kita, mengingat kembali perjuangan para pejuang, ulama, dan rakyat saat itu. Kita dikenalkan dengan segala sesuatu yang positif-positifnya. Ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.